Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Umi Kalsum. Nah, pada mata kuliah pengembangan organisasi ini, saya akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis intervensi yang bersifat teknikal, yang mana di dalamnya itu kita akan membahas mengenai pengembangan tim kerja, sistem sosioteknikal, dan peningkatan mutu karyawan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengembangan tim kerja. Dalam pembentukan tim kerja, ada 4 tahap yang harus dilalui, yaitu yang pertama forming, yang kedua storming, yang ketiga norming, dan yang keempat performing. Kita akan menjelaskan satu persatu mengenai tahap pembentukan tim kerja. Yang pertama forming, tahap pembentukan. Pada tahap ini, para anggota berusaha menyesuaikan diri dengan mencoba memahami aturan-aturan yang ada. Tahap ini dibuat aturan-aturan dasar untuk perilaku apa yang dapat diterima dan ditandai oleh adanya ketidakpastian dan seringkali kebingungan mengenai sasaran, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Sehingga aturan sudah harus ada dan diterapkan. Yang kedua, storming, timbulnya konflik. Pada tahap kedua ini, para anggota mulai bekerja, tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka. Tahap storming ini dikarakteristikkan oleh konflik intrakelompok. Beberapa tanda-tanda bahwa kelompok berada di tahap storming adalah timbulnya kemarahan, perasaan menyebalkan, ketidaknyamanan, terjadi adu pendapat, dan konflik maupun kegagalan. Yang ketiga, tahap norming, tahap pembentukan norma. Tahap ketiga adalah tahap terbentuk hubungan yang dekat antara anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Tanda-tanda kelompok berada di tahap norming adalah adanya peninjauan ulang dan penjelasan mengenai objektif atau tujuan kelompok, timbulnya persahabatan dan kerjasama antar anggota kelompok, mulai dapat mendengarkan pendapat anggota lain, serta dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan. Keempat, tahap performing, berkinerja. Tahap performing merupakan titik tertinggi di mana timlah yang berhasil membangun sistem yang memungkinkannya untuk dapat bekerja secara produktif dan efisien. Pada tahap ini, keberhasilan tim akan terlihat dari prestasi yang ditunjukkan. Anggota merasa nyaman bekerja dengan peran mereka, dan tim membuat kemajuan untuk mencapai tujuan. Masing-masing anggota tim sudah menemukan karakteristik masing-masing anggotanya dan saling mendukung untuk menutupi kekurangan dan mensinergikan dengan kelebihan antar anggota. Masuk pada subbagian yang kedua mengenai sistem sosioteknika. Teori sosioteknik dikemukakan oleh Jenskin pada Juli 2012. Sosioteknikal system dalam pengembangan organisasi adalah suatu pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks yang mengakui interaksi antara manusia dan teknologi di tempat kerja. Istilah ini juga mengacu pada interaksi antar infrastruktur kompleks, masyarakat, dan perilaku manusia. Socio-technical system adalah sebuah sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan dua sistem secara bersamaan. Yang pertama, sistem teknik. Sasarannya yaitu untuk memaksimalkan pemenuhan tugas organisasi maupun institusi. Yang kedua, sistem sosial. Sasarannya adalah untuk memaksimalkan kualitas kerja si pemakai sistem. Nah, dari kedua komponen tersebut muncullah optimasi kerja antar sistem dan user. Pada intinya, teori sistem teknososial adalah teori yang mengedepankan prinsip optimatisasi sehingga semua organisasi dapat secara optimum berunjuk kerja, dan ini hanya dapat dicapai jika dimensi sosial maupun teknisnya dirancang untuk saling melengkapi.
Nah, masuk pada subbagian yang ketiga mengenai pengembangan mutu karyawan. Proses organisasi bersikap tanggap terhadap kebutuhan pegawai melalui pengembangan mekanisme tertentu yang memungkinkan mereka terlibat penuh dalam pengambilan keputusan mengenai hidup mereka di tempat kerja. Pengembangan mutu SDM secara langsung berhubungan dengan kondisi atau keberadaan SDM itu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi tingkat pendidikan, tingkat pengalaman kerja, tingkat keterampilan, dan motivasi untuk berkembang dari SDM. Sedangkan faktor yang bersifat ekstrinsik meliputi lingkungan keluarga, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, sampai dengan lingkungan belajar termasuk di dalamnya perkembangan teknologi. Adapun faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja karyawan maupun SDM, yaitu mutu SDM sangat didukung oleh kualitas komunikasi, keberhasilan manajemen kepemimpinan, dan adanya program-program peningkatan motivasi. Nah, mutu SDM itu juga sangat bergantung pada perubahan manajemen yang dilakukan oleh perusahaan. Pada dasarnya, produktivitas organisasi dapat terwujud apabila seluruh anggota organisasi memaksimalkan unsur SDM yang ada pada diri mereka yang berkaitan dengan kemampuan berpikir dan bekerja secara optimal dan total. Presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.